Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Komariah dengan NIM 19081061173 dari Biologi C semester 5. Nah, video ini saya buat untuk memenuhi tugas ujian akhir semester pada mata kuliah Biologi Reproduksi yang diampu oleh Ibu Dewi Cahyani MPD. Video ini yang akan saya paparkan yaitu mengenai penjelasan cara reproduksi pada 2 hewan avertebrata dan 3 hewan vertebrata. Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai cara reproduksi hewan, kita terlebih dahulu mengetahui apa sih itu reproduksi. Nah, reproduksi yaitu suatu proses kehidupan manusia dalam menghasilkan keturunan demi kelestarian hidup. Reproduksi itu dibagi menjadi 2. Yang pertama yaitu reproduksi seksual dan yang kedua yaitu reproduksi aseksual. Reproduksi seksual adalah reproduksi yang melibatkan penggabungan informasi genetik dari 2 individu dengan jenis kelamin berbeda, yaitu bertemunya sel telur betina dengan sel sperma jantan, lalu meluruh dan membentuk zigot. Sedangkan reproduksi aseksual yaitu penciptaan individu baru yang semua gennya berasal dari satu induk tanpa peleburan sel telur dan sel sperma. Langsung saja yuk kita simak video penjelasan cara reproduksi hewan avertebrata dan hewan vertebrata. Yang pertama yaitu cara reproduksi pada hewan avertebrata. Nah, hewan yang saya ambil sebagai contoh yaitu hewan belalang. Hewan belalang ini termasuk serangga yang mengalami metamorfosis tidak sempurna. Belalang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Belalang jantan mempunyai testis dan aidagus sebagai organ reproduksinya. Sedangkan belalang betina memiliki organ reproduksi yang terdiri dari micropylus, ovipositor, dan ovarium. Pada proses kopulasi, belalang jantan akan memasukkan aidagusnya ke dalam ovipositor atau organ reproduksi belalang betina. Kemudian, spermatofor yang berisi sperma akan dikirimkan belalang jantan. Sperma digunakan untuk membuahi sel telur yang ada di ovarium belalang betina. Sebelum memasuki ovarium, sperma dialirkan melalui mikropil atau saluran halus penghubung ovipositor dan ovarium. Selanjutnya, setelah sel telur yang sudah berhasil dibuahi, belalang betina akan bertelur ke dalam substrat dengan menggunakan ovipositornya. Selanjutnya, hewan avertebrata yang kedua yaitu hidra. Hidra termasuk dalam filum Cnidaria dan kelas Hydrozoa. Hidra juga termasuk hewan multiseluler yang memiliki tubuh berbentuk tabung. Hidra berkembang biak dengan cara tunas atau vegetatif dan pembuahan atau generatif. Hidra berkembang biak dengan cara tunas terjadi ketika di sekitar lingkungan hidupnya ada cukup banyak nutrisi. Sementara hidra berkembang biak dengan cara pembuahan ketika tidak ada cukup banyak nutrisi. Hidra berkembang biak dengan cara tunas karena memiliki tentakel. Hidra dari hasil tunas berasal dari penonjolan di bagian tubuh hidra dewasa yang jika sudah matang akan lepas dan membentuk organisme baru. Selain itu, hidra juga berkembang biak dengan cara fertilisasi atau pembuahan. Proses hidra berkembang biak dengan cara pembuahan diawali dengan mereka, hidra jantan melepaskan sel sperma yang kemudian diterima oleh ovarium hidra betina yang melepaskan sel telur. Pelepasan sel telur yang dilakukan oleh hidra betina berlangsung bersama dengan kematian hidra betina ini. Hidra berkembang biak dengan cara pembuahan, akhirnya akan menghasilkan zigot. Zigot ini nantinya akan berkembang menjadi larva yang bisa berenang bebas disebut medusa. Kemudian, mereka akan terus tumbuh dari berkembang menjadi organisme hidra baru. Yang ketiga yaitu reproduksi pada hewan vertebrata, yaitu pada hewan tokek. Tokek adalah hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur atau ovipar. Selama musim kawin yang berlangsung selama 4 hingga 5 bulan, tokek jantan sering memegang tubuh tokek betina dengan cara menggigitnya dengan mulut di area leher selama mereka kawin atau kopulasi. Setelah masa kawin selesai, tokek betina akan memilih tempat yang nyaman dan aman untuk meletakkan telurnya. Yang keempat yaitu reproduksi pada hewan katak. Nah, katak ini berkembang biak dengan cara fertilisasi eksternal.
pada katak jantan memiliki organ reproduksi yaitu testis, vas deferens, dan kloaka. Sedangkan pada katak betina, organ reproduksinya yaitu ovarium, oviduk, dan kloaka. Proses reproduksi pada kelas amfibi yaitu dengan cara katak jantan dan katak betina akan melakukan apleksus, yaitu katak jantan akan menempel pada punggung katak betina dan menekan parut katak betina. Kemudian, katak betina akan mengeluarkan ovum ke dalam air. Setiap ovum yang dikeluarkan diseliputi oleh selaput telur atau membran vitellin. Sebelumnya, ovum katak yang telah matang dan berjumlah sepasang ditampung oleh suatu corong perjalanan ovum dilanjutkan melalui oviduk. Setelah katak betina mengeluarkan ovum, katak jantan juga akan menyusun mengeluarkan sperma. Sperma dihasilkan oleh testis yang berjumlah sepasang dan disalurkan ke dalam vas deferens. Vas deferens katak jantan bersatu dengan ureter dari vas deferens sperma lalu bermuara di kloaka. Setelah terjadi fertilisasi eksternal, ovum akan diselimuti cairan kental sehingga kelompok telur tersebut berbentuk gumpalan telur. Gumpalan telur yang telah dibuahi kemudian berkembang menjadi brudu dan brudu akan berkembang biak menjadi katak dewasa. Yang kelima yaitu pada hewan penyu. Penyu berkembang biak dengan cara ovipar. Siklus hidup penyu dimulai dengan fase kawin. Penyu membutuhkan waktu berpuluh-puluh tahun untuk mencapai usia reproduksinya. Penyu betina menyimpan sperma penyu jantan di dalam tubuh mereka untuk membuahi 3-7 kumpulan telur yang akan menetas pada musim tersebut. Kemudian, penyu betina bertelur selama 2 minggu. Setelah itu, penyu betina membuat lubang badan dengan sirip depannya, lalu menggali lubang sarang sedalam 30-60 cm dengan sirip belakangnya. Setelah musim bertelur berakhir, penyu betina kembali ke perairan laut lepas yang jauh. Ia tidak akan bertelur lagi untuk 2-8 tahun mendatang. Setelah 7-12 minggu, telur akhirnya menetaskan tukik. Suhu sarang saat inkubasi menentukan jenis kelamin tukik. Jika suhu sarang hangat dan diisi oleh warna pasir gelap, maka kemungkinan besar jenis kelamin tukik adalah betina. Sedangkan jika suhu sarang relatif dingin dengan warna pasir putih, maka umumnya tukik yang menetas berkelamin jantan. Uniknya, tukik jantan memerlukan waktu yang lebih lama untuk menetas. Sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat.